Pisau tajam dari baja, parang panjang banyak guna. Membayar sukses dengan kerja, bayar sekarang kelak bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Kali ini aku mau share aktivitas dan kegiatan aku lagi. Seperti biasa, kegiatan seputaran ibu rumah tangga. Jadi buat kalian itu yang udah hafal banget lah ya, kalau misalnya aku itu udah kayak gini, berarti itu adalah aktivitas aku di sore hari. Kegiatan aku ya masak-masak ya teman-teman. Nah kali ini tuh aku mau masak tempe, dan ini dia ya, aku tuh mau masak tempe. Dan sebenarnya sih aku tuh nggak yang terlalu doyan sama tempe ya teman-teman, cuman kalau dimasak sesekali sih aku doyan-doyan aja. Tapi kalau yang namanya kayak udah sering itu tuh aku nggak selera gitu ya teman-teman buat makan gitu ya. Dulu awal-awal aku nikah sama ayahnya Twin, itu tuh tempe tuh setiap hari, maksudnya nggak setiap hari juga sih, pokoknya kayak tahu tempe itu ajalah menu-menu kami gitu ya teman-teman. Karena dulu mama mertua itu pesan kalau misalnya pak suami itu juga memang kayak doyan banget sama tempe sama tahu gitu. Tapi teman-teman, kalau yang kayak aku sendiri ya, kalau sedoyan-doyan apapun, kalau misalnya kayak setiap hari terlalu sering itu tuh juga rada bosan. Kecuali jengkol ya teman-teman. Kalau jengkol sih mau tiap hari pun nggak bosan ya. Tapi kalau sejenis tempe, tahu itu tuh dimakan setiap hari rasanya itu suka ngerasa enek gitu loh. Ada yang samaan nggak sih? Tapi aku lihat kayak teman-teman itu yang di video gitu ya teman-teman, bisa setiap hari itu tuh masak tempe sama tahu, mungkin beda lagi ya seleranya. Nah kalau aku sendiri nggak sanggup banget teman-teman kalau harus makan tempe sama tahu gitu ya. Bukan apa-apa sih, kayak kurang selera aja gitu, kayak ngerasa bosan gitu teman-teman. Nah teman-teman, kali ini tuh aku mau nyambel telur dicampur sama tempe gitu ya. Jadi telurnya tadi tuh udah aku rebus itu ya, di panci yang kecil itu tuh aku lagi ngerebus telur. Dan itu tuh aku ngerebusnya itu nggak banyak ya teman-teman, karena memang ya cuman buat kami aja makan gitu ya, palingan buat sampai besok pagi gitu. Itu tuh kalau misalnya aku masak di sore hari itu tuh buat makan malam sampai besok pagi gitu. Nah di sini aku tuh udah singkirkan untuk panci yang ada telurnya tadi. Lanjut aja, di sini tuh aku mau goreng tempenya dulu karena aku udah panaskan minyak gitu ya teman-teman di dalam wajan aku. Banyak banget yang tanyain sama aku, wajan aku ini tuh aku belinya di mana gitu ya. Aku belinya itu di Shopee ya teman-teman. Buat kalian tuh yang mau samaan, jangan lupa untuk kalian cek linknya di description box aku. Semua barang-barang aku yang aku punya yang ada linknya di Shopee gitu ya, udah aku cariin ya teman-teman. Jadi untuk kalian itu yang mau samaan kayak barang-barang aku gitu ya, itu tuh boleh banget untuk kalian cek link di description box aku dan langsung aja kalian check out. Oke, kita lanjut lagi. Di sini aku lanjut buat ngupasin telur yang udah aku rebus tadi ya. Jadi aku tuh sebenarnya kalau misalnya telur itu tuh keseringan makan telur tuh juga rada bosen sih teman-teman. Tapi kalau misalnya telur itu tuh kan memang gizinya tuh banyak ya teman-teman, dan jangan juga telur itu kayak dimasak selalu sama. Kalau bisa kayak diselang-seling, misalnya hari ini dadar, besok ceplok, besoknya lagi kayak direbus dulu baru disambal kayak gini kan. Nah itu tuh kayak bisa lah enak gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya setiap hari dadar mulu atau telur ceplok mulu, itu kayak ngerasa bosen juga nggak sih? Kalau aku tuh ya kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalnya menu yang sama itu tuh dimasak setiap hari itu tuh cepet bosen gitu ya. Sedangkan jengkol aja teman-teman, aku tuh yang doyan banget. Kalian itu kalau udah ngikutin video aku dari lama, pasti kalian itu tahu dan hafal banget kalau misalnya aku tuh sering masak jengkol. Tapi kan aku nggak setiap hari masak jengkol teman-teman, itu seminimal-minimalnya itu 2 hari sekali, kadang juga 3 hari sekali gitu baru aku masak jengkol. Mungkin di video itu memang keseringan aku masak jengkol, cuman nggak setiap hari ya teman-teman sebenarnya aku itu masak jengkolnya. Nah kita lanjut lagi ke videonya. Ini tuh untuk telurnya udah kekuningan gitu, maksudnya udah kecoklatan. Aku langsung angkat aja, dan di sini aku mau kurangin dulu untuk minyaknya karena memang ini tuh menurut aku minyaknya itu agak rada kebanyakan gitu ya untuk numis si sambelnya. Oh ya teman-teman, kalian itu pada masak apa sih hari ini? Ada yang samaan gak sih menunya sama aku? Ada tempe dan telur. Kalau ada yang samaan boleh untuk tulis-tulis di kolom komentar ya. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need.
sambelnya jangan lupa untuk ditambahin garam sama ditambahin micin, karena kan kalau misalnya aku itu ngeblender nggak pernah ya yang namanya aku kasih garam, karena menurut yang aku tahu kalau misalnya kita itu ngeblender barang-barang bahan-bahan makanan gitu ya dikasih garam, itu tuh mata blender kita tuh cepat tumpul gitu teman-teman. Makanya aku itu kalau misalnya kayak ngeblender itu tuh nggak pernah ya yang aku kasih garam gitu. Nah teman-teman, tadi aku juga udah pisahin tempe dan juga telurnya itu buat situin gitu ya. Jadi telur itu kan tadi ada 5, jadi sekarang tinggal 4 karena satunya udah aku pisahin buat lauknya situin nanti. Terus juga aku ambil tempenya juga, karena situin itu tuh kan juga lumayan doyan sih sama telur dan tempe ya teman-teman, tapi ya nggak sering-sering gitu, pokoknya diselang-seling gitulah. Alhamdulillah menu aku udah matang aja nih teman-teman. Rasanya itu lega banget kalau yang namanya mateng. Maksudnya kalau misalnya menunya itu udah matang, kayaknya itu rasanya itu lega gitu ya. Kali ini aku nggak masak sayur ya teman-teman, karena sebenarnya stok sayur di rumah itu udah habis. Kemarin kan aku belanjanya itu kan untuk stok 2 minggu gitu ya teman-teman, dan sayurannya itu tuh udah nggak ada gitu. Inilah menu kami hari ini ya teman-teman. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, seperti biasa kalau udah masak-masak kita lanjut buat bersih-bersih. Pokoknya kalau misalnya kita itu udah terbiasa gitu ya teman-teman, kayak habis masak itu langsung bersih-bersih, pasti kalau misalnya habis masak tapi nggak bersih-bersih itu pasti bakalan ada gitu yang ngerasa ngeganjel gitu. Jadi sesuatu yang baik itu tuh memang harus dibiasakan gitu ya teman-teman, agar kita itu menjadi lebih terbiasa lagi. Ada juga yang komen sih, Bun, aku kalau misalnya cepet-cepet Bu, yang penting masak, kalau beberes kompor biar aja nanti. Kalau aku ya teman-teman, seburu-buru apapun gitu ya, nggak tahu kenapa gitu ya, kalau habis masak itu walaupun cuma bikin telur dadar gitu doang misalnya, atau ceplok telur, itu tuh yang namanya lap-lap kompor itu aku ngerasa wajib gitu loh teman-teman. Nggak tahu kenapa gitu ya, karena kan ngelap-lap kompor itu kan nggak butuh waktu yang lama gitu loh, nggak sampai 1 menit juga udah kelar. Jadi rasanya tuh sayang aja kalau misalnya kita abaikan gitu. Apalagi aku teman-teman, kalau aku tuh buru-buru mau pergi kemana gitu, tapi pas pulangnya itu ngelihat kompor aku atau dapur aku berantakan, malah kayak aku tuh kurang bersemangat gitu beraktivitas. Jadi ya usahakan gitu ya teman-teman, pokoknya habis masak yang namanya beres-beres kompor itu tuh menjadi kerjaan yang wajib sih menurut aku. Oke, selanjutnya di sini aku juga lanjut buat sapu-sapu. Nah, kalau sapu-sapu sendiri ini bukan yang terlalu wajib sih. Terkadang juga setelah aku beres-beres kompor, aku tuh lanjut dulu buat beraktivitas yang lain. Kalau nyapu-nyapu bisalah ditunda entah nanti atau bagian terakhir gitu ya teman-teman. Cuman kalau memang lagi senggang gitu ya, aku usahain dulu untuk dapur itu bener-bener beres, kayak bersih-bersih, kayak nyapu-nyapu gitu ya, baru aku pegang kerjaan yang lain. Nah selanjutnya di sini aku lanjut buat nyuci piring. Ada yang bilang sih sama aku, Bunda Twin, dahulukan nyuci gelas gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, gelas aku kan pakainya itu cangkir ya teman-teman. Cangkir itu apa ya, kayak mudah berminyak gitu teman-teman. Jadi aku tuh kadang nyuci cangkir itu aku tunggu dulu gitu selesai kayak nyuci piring yang kaca-kaca ini. Nah kalau yang piring-piring yang kaca-kaca ini kan mudah buat dicuci gitu ya. Jadi aku dahulukan aja yang piring-piring cuci ini. Kalau misalnya gelas, memang gelas kaca gitu, memang biasanya aku dahulukan sih nyuci gelas yang kaca gitu ya teman-teman. Cuman terkadang nggak juga, terkadang tergantung aja mana yang kepegang dulu gitu ya teman-teman. Nggak konsisten mana yang harus dicuci dahulu dan mana yang harus dibelakangin gitu. Oh ya teman-teman semuanya, sambil kalian lagi ngikutin aku lagi cuci-cuci piring, aku juga mau sapa-sapa kalian semuanya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang udah klik video aku. Untuk kalian yang baru gabung atau yang baru nemuin channel aku ucapin selamat datang. Kenalin ya, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh ya teman-teman untuk kalian bantu aku untuk kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalau misalnya aku ada video baru kalian itu mendapatkan notifikasinya. Dan untuk kalian yang udah selalu nonton, yang udah selalu hadir, apalagi yang rajin komen, aku juga ngucapin terima kasih banyak. Untuk kalian yang selalu nonton tapi nggak pernah komen, aku juga ngucapin terima kasih banyak. Pokoknya untuk kalian yang udah selalu support, pokoknya aku hanya bisa mengucapkan terima kasih. Semoga Allah yang akan membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin, amin, Allahumma amin.
Oh ya teman-teman, aku itu minta maaf kalau misalnya kayak komenan teman-teman itu tuh lama baru aku kasih lope-lopenya gitu. Sebenarnya setiap aku upload video itu tuh aku selalu cek sih teman-teman kayak komen-komennya gitu. Cuman terkadang nggak aku langsung kasih lope gitu. Aku cuman baca-baca doang gitu ya teman-teman. Dan terkadang itu juga kalau misalnya untuk aku yang sekarang upload 2 kali dalam sehari, sungguh-sungguh susah banget teman-teman nyari waktu untuk balas-balasin komen. Makanya terkadang itu komen-komennya aku baca doang dan palingan aku kasih lope-lope gitu aja ya. Semoga lah kalian itu nggak merasa kalau misalnya aku ini orang yang sombong karena nggak balasin komen gitu ya teman-teman. Pokoknya aku akan berusaha deh gitu teman-teman nyari waktu agar bisa balasin komen. Kalau misalnya kalian itu pengen banget gitu ya teman-teman kayak bertanya gitu kan, kalian tuh boleh banget tanya di kolom komentar, aku itu jawabnya di video aja, atau mungkin boleh untuk kalian WA aku atau kalian DM aku di Instagram gitu ya teman-teman. Nah kita lanjut lagi ke aktivitas aku yang selanjutnya. Jadi tadi tuh udah kelar aku cuci-cuci piring. Jadi rumah itu udah lumayan rapi karena memang tadi juga udah dibantuin sama Pak suami. Di sini aku itu mau lanjut aja buat ngajakin anak-anak main di luar barengan sama Pak suami gitu ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku hanya memantau anak-anak sambil sesekali main handphone gitu ya. Karena ya kadang itu pengen juga gitu ya teman-teman kayak sekedar scroll TikTok kayak gitu ya. Kadang itu sambil aku nengokin anak-anak kayak gini, aku juga buka-buka Instagram, kadang juga buka-buka Facebook kayak gitu ya untuk sekedar update informasi aja gitu. Nah ini teman-teman, baby twinku itu lagi main ya. Aku sengaja banget buat ngelamain part mereka itu lagi berduaan gitu di depan kamera. Karena kan banyak banget yang minta dari kalian, katanya itu Bunda Twin kalau misalnya masukin si Twin itu yang lama dong di videonya. Nah oke teman-teman, ini aku lamain ya, si Twinnya itu lagi main berdua gitu ya. Jadi kalian jangan itu berpikir Bunda Twin itu jarang banget ngajak si Twin main keluar. Sebenarnya aku bukan gak mau ngajakin si Twin main keluar, tapi kalau misalnya aku itu cuman sendiri, aku tuh bener-bener nyerah teman-teman. Aku nggak sanggup kalau harus ngawasin Twin sendirian di luar. Jadi kalau misalnya aku ngajakin Twin keluar itu tuh harus nunggu Pak suami juga biar ada temennya gitu ya. Karena kalau sendiri untuk memantau Twin yang berdua itu bener-bener nggak sanggup. Karena Twin itu kalau misalnya pecicilannya lagi kumat, mereka itu tuh bisa lari ke sana ke sini teman-teman. Bahkan aku tuh capek buat ngejar-ngejar gitu ya. Karena kan kalau misalnya mereka itu tuh mainnya nggak searah gitu kan, itu susah banget kan buat ngeliatinnya gitu. Kecuali kalau misalnya mereka itu mainnya berdua gitu kan, terus mau kemana-mana berdua, itu masih enak gitu aku ngikut-ngikutin. Tapi Twin itu nggak kayak gitu teman-teman. Yang satu ke ufuk barat, yang satu ke ufuk timur gitu ya. Jadi kadang itu kalau misalnya mau ngajakin mereka keluar, kalau misalnya aku sendiri gitu, aku bener-bener nggak sanggup deh. Nah dilanjut ya teman-teman, di sini tuh Pak suami nyapu-nyapu halaman gitu ya, karena aku tuh udah rada-rada capek gitu teman-teman. Jadi ini tuh aku minta tolong aja sama Pak suami nyapu halaman, dan aku itu bilang ayah aja yang nyapu halaman, aku videoin aja ya buat tambah-tambahan durasi gitu ya. Pak suami itu nggak jawab iya, nggak jawab enggak, dia itu cuman diem aja gitu teman-teman. Karena memang udah tau lah ya sekarang itu kalau Pak suami kalau misalnya dia itu beraktivitas kayak nyapu-nyapu terus direkod sama bininya, ya dia itu pasrah-pasrah aja ya teman-teman. Ada nggak sih teman-teman di antara kalian itu yang punya suami tapi suaminya itu tuh nggak mau dimasukin kamera atau pas nge-record gitu dia tuh nggak mau gitu terekspos? Kalau ada ayo tulis di kolom komentar. Kalau aku dulu Pak suami itu memang rada-rada malu ya teman-teman. Terkadang itu kalau misalnya ada kamera dia itu bilang ini kameranya hidup nggak, ini kameranya hidup nggak, kayak gitu. Dia tuh nggak mau dimasukin ke kamera. Tapi kalau sekarang itu ya kayak udah pasrah-pasrah aja gitu teman-teman, kayak udah ngerasa biasa gitu. Kalau misalnya kalian itu tuh misalnya pas ada suaminya itu tuh kayak sering diledekin nggak sih pas lagi bikin video? Kalau aku dulu awal-awal iya. Nah kalau sekarang ya udah kayak biasa-biasa aja gitu kan, karena memang kan aku kesehariannya bikin video dan hampir semua aktivitas aku itu yang wajar-wajar untuk dimasukin ke video semuanya itu aku rekod. Nah yang terakhir di sini Pak suami itu mau ngebakarin sampah teman-teman, karena kalau misalnya habis sapu-sapu sampahnya itu nggak dibakar, takutnya nanti sampahnya itu terbang-terbang atau misalnya dicekerin ayam lagi. Jadi di sini Pak suami itu langsung ngebakar aja untuk si sampahnya ya, supaya lebih selesai aja gitu ya untuk kerjaannya.
Aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman untuk kalian yang udah ngikutin video aku sampai di detik ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video yang aku share. Semoga kalian selalu suka dan selalu enjoy untuk nonton video aku. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, agar kalian tuh dapat notifikasi kalau aku ada video baru. Dan jangan lupa juga untuk selalu hadir di video aku. Aku itu upload dalam satu hari itu 2 kali ya. Jadi jangan lupa untuk selalu kalian pantengin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. There's not much to do when all I can